Pak Mahfud, saya ingin meminta pandangan Pak Mahfud atas putusan terbaru Mahkamah Konstitusi nomor 62 garis miring PUU Romawi 22 garis miring 2024 tentang penghapusan ambang batas pemilihan presiden atau presiden threshold. Kaitannya dengan arah perkembangan demokrasi kita ke depan. Karena tidak lama setelah MK membuat putusan itu, Pak Mahfud di akun Instagramnya langsung memberikan pujian dan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi. Tolong dijelaskan dulu Pak, kenapa diberikan pujian dan apresiasi? Ya karena putusan MK kali ini kalau tidak yang ke-35 sudah yang ke-36 kalinya memutus permohonan atau gugatan yang sama tentang presidential threshold. 34 atau 35 atau 36 kali? Ke-35 atau ke-36 Okay. Karena sebelumnya itu sudah ada 34 dan atau 35 kali permohonan selalu ditolak oleh MK. Alasannya kuat memang untuk menolak itu. Saya beberapa kali ya ketika saya jadi ketua MK juga menolak karena di dalam undang-undang dasar itu disebut pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau oleh gabungan partai politik peserta pemilu untuk menjadi pasangan itu dengan syarat nanti atau ketentuan teknisnya nanti diatur dengan undang-undang. Artinya ketentuan undang-undang tentang ada threshold atau tidak, menyangkut nama orang atau menyangkut jumlah kursi atau jumlah jabatan dan sebagainya, itu merupakan open legal policy, ya, kebijakan hukum yang terbuka. Artinya terbuka untuk ditentukan oleh DPR sendiri bersama pemerintah. Terbuka untuk ditentukan oleh lembaga legislatif sendiri. Oleh pembuat undang-undang ya? Pembuat undang-undang. Nah oleh sebab itu, dulu MK selalu menolak. Kalau misalnya menghilangkan threshold nggak bisa. MK setuju tidak ada threshold, tapi yang menentukan itu hanya lembaga legislatif. Jadi bukan kewenangan MK kira-kira gitu ya? Bukan kewenangan MK pada aslinya dulu. Tetapi kemudian MK sekarang membuat terobosan, saya sebut judicial activism ya, itu bagus sekali karena dia berani membaca situasi ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan konstitusi ke depan. Dulu agaknya tidak terlalu masalah untuk mengikuti secara letterlek bunyi pasal undang-undang dasar bahwa ya itu kan urusan DPR dan pemerintah, silakan aja. Mengatakan begitu dulu situasi politiknya itu masih oke di dalam permainan yang bagus, tetapi lama-kelamaan ya ketentuan threshold itu dijadikan alat ya untuk merampas hak-hak konstitusional warga negara, baik untuk mencalonkan orang yang diinginkan maupun untuk memilih orang. Sehingga dengan ketentuan threshold yang ada pada angka 20%, orang tinggal berkelompok yang paling kuat berkumpul di situ lalu bagi-bagi kekuasaan, yang lain bisa dibunuh. Yang itu disimak dan disaksikan oleh hakim-hakim MK lah ya kondisi itu ya? Disimak oleh hakim-hakim MK dan selalu menimbulkan problem politik yang semakin lama semakin buruk. Ya, sampai dengan 2019 itu masih permintaan itu masih bisa ditolak. I pacem